Halo Sobat Justisia, di edukasi hukum kali ini kita akan membahas tentang pentingnya memiliki sertifikat tanah di Indonesia. Kepemilikan tanah di Indonesia pada umumnya dikuasai oleh masyarakat Indonesia. Akan tetapi, secara hukum belum demikian. Hal ini dilihat dari banyaknya masyarakat Indonesia yang menguasai lahan tersebut tetapi tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah melalui kepemilikan sertifikat tanah yang dihakinya tersebut. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional mengatakan bahwa pada tahun 2019 masyarakat Indonesia memiliki sertifikat tanah hanya sekitar 40%. Untuk di awal tahun 2020 adanya peningkatan pendaftaran sertifikat tanah mencapai 11,24 juta pendaftar. Tentunya pendaftar sertifikat tanah mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Namun sebanyak 50% permasalahan tanah masih ditemukan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dikenal hak-hak atas tanah seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan. Semua hak atas tanah itu memberikan kewenangan kepada orang yang mempunyainya, hanya bedanya terletak pada luasnya kewenangan dalam menggunakannya, yakni untuk keperluan apa dan berapa lama tanah tersebut dapat digunakan. Untuk pengertian hak milik sendiri diatur dalam pasal 20 UU PA, yakni hak milik merupakan hak turun-temurun yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 UU PA. Pendaftaran tanah merupakan persoalan yang sangat penting. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang tertuang pada pasal 19 ayat 1. Bahwa pendaftaran tanah diperuntukkan untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah, diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Perlu diketahui bersama jika pendaftaran tanah meliputi yang pertama, pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah. Yang kedua, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. Dan yang ketiga, pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Surat berupa tanda bukti untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, hak tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang sudah masing-masing dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan disebut sebagai sertifikat. Hal ini tertuang dalam pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Tujuan dari pendaftaran tanah berdasarkan pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Selanjutnya, untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan. Selanjutnya, untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Hal ini tertuang pada pasal 3 sampai pasal 13 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang pelimpahan kewenangan. Untuk biaya dalam pendaftaran tanah diatur dalam pasal 19 ayat 4 Undang-Undang Pokok Agraria. Dinyatakan dalam peraturan pemerintah dan telah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pembayaran untuk pendaftaran tanah tersebut. Namun untuk rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. Yang termasuk sebagai pihak tertentu yang dapat dikenakan tarif Rp0 adalah yang pertama, masyarakat tidak mampu. Yang kedua, masyarakat yang termasuk dalam program pemerintah bidang perumahan sederhana. Yang ketiga, badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial yang menggunakan tanahnya untuk peribadatan, pesantren, panti asuhan, panti jompo, cagar budaya, situs atau tempat ziarah. Yang keempat adalah veteran, pensiunan PNS, purnawirawan TNI, purnawirawan Polri, dan suami, istri, janda atau duda daripadanya. Yang kelima adalah instansi pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dan tidak bersifat profit. Yang keenam adalah wakif, dan yang ketujuh adalah masyarakat hukum adat. Sobat Justisia, sertifikat hak atas tanah merupakan produk pemerintah yang lahir karena hukum.
dan bersifat konkret karena diajukan untuk subjek atau objek yang dapat ditentukan. Sertifikat tanah bersifat individual dan final karena tidak ditujukan untuk masyarakat umum, akan tetapi hanya untuk mereka yang namanya telah tercantum dalam sertifikat tersebut dan tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain. Maka akibat hukum yang ditimbulkan dari kepemilikan sertifikat tanah tersebut untuk menimbulkan keadaan hukum baru atau dapat disebut sebagai constitutive basic king, sehingga lahir juga hak-hak dan kewajiban-kewajiban baru terhadap orang atau badan hukum yang telah memiliki surat sertifikat hak atas tanah tersebut. Sekian edukasi hukum tentang pentingnya memiliki sertifikat tanah di Indonesia. Kalau teman-teman memiliki pertanyaan, bisa langsung tanyakan di kolom komen. Saksikan edukasi hukum selanjutnya hanya di channel YouTube Justisia Training Center. Justisia Training Center, Crystal of Law Education.